Ibu gini, kita ingin bicara bagaimana saya ini akan tentang ingin mengetahui tentang sejauh mana penyebaran COVID-19 ini di puskesmas itu. Jadi begini Pak, awalnya memang Puskesmas Plumbon itu ada di zona hijau sendirian. Di semua wilayah sini itu merah, Plumbon sendirian hijau. Tapi mulai bulan kemarin, Agustus, itu bermunculan kasus sampai sekarang, sampai hari ini, di Kecamatan Plumbon itu semua jumlah kasusnya ada 48 kasus yang konfirmasi gitu. 40 dari Puskesmas Plumbon, 8 kasus dari Puskesmas Lurah gitu. Yang di Puskesmas Plumbon ini yang terbanyak di Desa Plumbon. Ya, ada 2 klaster. Desa Plumbon ini kebetulan klaster rumah tangga gitu. Jadi dari 1 klaster itu di tracing terdapat 6 yang positif. Jadi 7 sama yang sudah kasus yang positif itu. Terus muncul lagi ada 1 lagi kasus di Desa Plumbon itu di tracing kembali ada 7 kasus sehingga total di Desa Plumbon itu ada 15 di Desa Plumbon. Yang 2 di rumah sakit, sisanya masih isolasi mandiri sampai sekarang. Itu dari 15 keluarga ini, ya faktornya kebetulannya apakah ada keluarga yang dari luar kota, atau dia yang keluar kota, ataukah dari masyarakat, ada hubungan dari masyarakat. Jadi yang dari kasus yang ini tuh pasien tersebut itu pensiunan, dia itu aktif sekali orangnya, suka menghadirin hajatan seperti itu, suka ikut perkumpulan seperti itu Pak. Dia mengeluh sakit tenggorokan, demam, migrain awalnya seperti itu, berobat ke dokter yang ada di sekitar sini. Pas hari ketiga dari situ dia itu sesak. Nah, setelah sesak gitu menghubungi bidan desa, kata bidan desanya langsung aja ke UGD rumah sakit karena curiga ke arah situ. Ternyata betul. Setelah di ronsen, kalau swab kan nunggu swab lama. Jadi di ronsen, dari gambaran ronsen itu ada gambaran di paru-parunya, ada gambaran mengarah ke situ gitu. Dan ternyata swabnya keluar, tuh pasiennya meninggal kayak gitu. Nah, di tracing keluarga yang kontak eratnya positif, tapi yang kontak di hajatan, yang kontak di itu negatif. Yang kontak di hajatan di Purbawinangun juga negatif. Hanya keluarga intinya saja. Nakes ini yang nangani itu bagaimana? Ya. Apakah dia alat-alatnya lengkap, APD-nya, ataukah dia ada yang kena juga, yang kena gitu, karena kita lihat di media kan ada nakes yang kena, yang kena dia di rumahnya, ada dengan keluarganya. Ya. Kebetulan Puskesmas Plumbon salah satu puskesmas yang kemarin lockdown juga 3 hari Pak, karena ada petugas kita yang terkena COVID. Kebetulan beliau itu yang positif itu komorbid, jadi dia punya penyakit jantung gitu. Jadi ada penyakit penyerta. Nah, itu ditemukan positif itu karena saya ada kebijakan bahwa saya biar aman untuk petugas dan pasien dilakukan swab massal di sini, semuanya di swab. Dapat itu 1 yang positif, yang lain ada 1 yang positif. Nah, tapi pas di kontak erat lagi yang berhubungan yang positif itu alhamdulillah negatif semua. Nah, mungkin didapatkan ya dari sana gitu, dari lingkungan rumahnya, bukan dari sini, karena di sini tidak ada yang positif gitu, hanya yang bersangkutan saja. Nah, untuk di sini APD untuk yang pelayanan memakai APD level 1 seperti tadi yang dilihat itu namanya gown. Jadi pakai baju pelapis seperti itu, masker medis, dan pakai face shield. Kontak dengan pasien yang positif enggak gitu. Setelah itu kita ada ini daftar, terus ada jalur infeksius dan non infeksius. Jadi yang non infeksius itu ada di sana kan
kalau ibu hamil itu sehat, Pak. Oh iya. Jadi tidak dicampur dengan pasien-pasien yang Ini juga tempat duduknya udah di ini ya. ya ada jaga jarak distancing. Jadi tempat duduknya juga sudah disediakan. Nah ini KIA kan ibu hamil itu sehat. Ini Jadi yang ruang bidan. tunggunya di sini. Oh iya. Dipisah dengan yang infeksi. Ya Kebidanan. KIA ini MTBS Kebidanan. anak kecil. Kebidanan. Yang kelar bidang itu. Ibu bidan. Ini Pak, bidan sekarang. Bagaimana kerjanya jalan? Ada juga yang pasien. Nah, Yang hamil, kalau hamil sih sampai sekarang Ada di desa Bodelor itu ada 10. yang hamil sebulan belum ada. Terus jangan sampai ya Pak ya, lumayan rumit. Kita adanya kasus yang masyarakat ini ada 3 klaster Pak. Kebetulan hasil klasternya juga nambah lagi positif lagi 5 orang. Ya. Ada 10 ya Bodelor. Tambah 10. nah, itu juga pakaiannya sudah Ini juga Kawan. untuk mengurangi dari mulai pendaftaran semua ruangan. pelayanannya baik. Ya, ya. Aku Pak Bupati. Ini obat Pak. Jadi ini untuk ngambil obat yang tadi yang sehat, obat yang tadi yang sakit di sana. Jadi bolak-balik gitu. Ini laboratoriumnya. Ini tempat analisnya. Ya, Iya. Di Kabupaten Cirebon tentang lengkap ini Pak. Iya. Iya. Oh, gitu. UGD ini depan. Iya. Ya, Nah ini UGD ini triase gitu ya Pak ya. Jadi ada kalau ada penanganan gawat darurat itu dinilai mana yang gawat, mana yang tidak gawat, mana yang dan yang kalau ada yang gejala tadi yang dari hasil di depan ada riwayat perjalanan atau ada mengarah ke situ diarahkan ke sini biar tidak terpapar pasien yang di sana. yang kena tertular Yang ini positif. kadang-kadang kan masyarakat banyak yang belum siap mentalnya. Cenderung menolak lah. Cenderung menolak karena dampaknya baik masyarakatnya dianggapnya aib, Iya. terus orang yang terpaparnya juga dianggapnya nanti dikucilkan gitu. Nah ini kan perlu ada pembimbingan, harus ada pendampingan supaya masyarakat ini menghadapi yang kena itu ya ada ketenangan gitu. Nah dari langkah-langkah dokter bagaimana yang menangani? Jadi begitu. Jadi gini Pak, begitu kita tahu di situ ada yang positif gitu ya, petugas surveillance sama bidan desa ya kebetulan kan setiap desa itu ada bidan. Jadi bidan desa itu kayak menterinya lah yang paham di desa itu. Nah pas begitu tahu ada yang positif, surveillance tracing untuk menentukan siapa saja yang akan diswab gitu. Nah Promkesnya juga ikut ke situ untuk melakukan edukasi Pak, karena ternyata pas pertama ada kasus itu kalau tanpa edukasi itu berat, karena si warganya sendiri yang terkenanya dia tidak menerima, bilangnya malah sampai bilang puskesmas konspirasi, menyatakan positif seperti itu. Ya nggak terima lah maksudnya itu. Terus masyarakat yang di situ juga kalau ada yang positif tuh itu kenapa nggak dirujuk, kenapa nggak diiniin, kenapa ada di sini gitu. Jadi ada semacam seperti itu. Memang hal itu membuat resah gitu, resah di sekitar lingkungan yang menderita COVID ini. Nah, jadi saya dan teman-teman dengan tim mengambil langkah. Jadi tim Promkes gitu ya, promosi kesehatan itu turun ke sana
menggandeng desa, orang desa dan bidan desanya serta tetangga sekitar rumah yang di situ gitu. Itu dikumpulkan untuk dilakukan edukasi. Jadi mereka itu dikasih tahu dulu COVID itu apa, cara penularannya seperti apa gitu. Nah terus sekarang kan ada ada kebijakan baru bahwa yang terkonfirmasi COVID tapi OTG tanpa gejala itu kan tidak dirawat di rumah sakit, tapi harus dilakukan isolasi mandiri. Nah itu juga dijelaskan ke mereka. Jadi ini diisolasi di sini karena tidak ada gejala. Nah kita jelaskan ke mereka gitu, ke yang tetangga sekitarnya, ke orang desa, kalau ke yang terkena positifnya sih lewat telepon gitu Pak. Tapi kalau sama yang sekitarnya itu kita dikumpulkan. Nah itu kita berbincang-bincang dengan mereka, ngasih tahu tidak akan tertular asal yang isolasi mandirinya itu mematuhi protokol dan tidak keluar selama 14 hari. Nah tapi kita harus mendukung yang di luar, yang sekitarnya nih, tetangga, orang desa. Karena mereka tidak bisa keluar untuk mencari makan, untuk mencari apa, kitalah yang harus mensupport gitu. Nah akhirnya alhamdulillah Pak di Plumbon ini ada fotonya juga. Jadi warga masyarakat yang sekitar situ tuh ngirimin ini Pak, kayak bahan makanan gitu ya, sayuran, apa buah-buahan, ngirimin ke situ tuh ngirimin. Dan dari desanya juga ada. Jadi desa mengirim kayak beras, seperti telur, minyak, apa seperti itu. Itu alhamdulillah sudah berjalan. Tapi ya itu harus diedukasi dulu. Oh iya, tidak menular ya ternyata. Maksudnya tuh walaupun rumahnya berdempetan, asal si orang itunya itu ya tetap di dalam rumah gitu, tetap di dalam rumah gitu. Nah, edukasi untuk yang terkenanya, yang keluarganya itu kita kirimkan video tentang tata cara isolasi mandiri mereka di rumah itu harus seperti apa yang harus dilakukan. Nah, petugas kita bidan desa itu memantau Pak. Nah, memantau kesehatannya. Karena yang kebetulan yang di Plumbon, yang di desa Plumbon itu tadi kan satu rumah tuh ada yang 6, ada yang 7, banyak gitu. Sedangkan yang COVID itu biasanya saturasi oksigennya itu suka menurun gitu, yang disebut dengan heavy hipoksia. Nah, jadi penurunan kadar oksigen yang yang tiba-tiba gitu. Nah, akhirnya kami puskesmas meminjamkan ini namanya oximeter untuk mengukur kadar oksigen dan nadinya gitu. Ini kan ini saya 100 sama 101. Kadar oksigennya 100, nadinya 100 gitu. Nah, ini berarti kan normal. Nah, kalau kadar oksigen di bawah 90 gitu. Nah, itu ntar lapor ke bidan desanya. Jadi di isolasi itu mencatat si A namanya siapa, saturasi oksigennya berapa, nadinya berapa. Itu dikirim ke bidan. Oh ya, ntar bidan ngirim ke saya, oh bagus gitu ya. Jadi tiap hari itu dipantau Pak, supaya itu tadi tiba-tiba kok kenapa misalkan hipoksia kan bisa menimbulkan kematian yang mendadak gitu. Jadi dari diawasin, terus dari dinas juga kebetulan kita mengajukan ke dinas untuk dapat vitamin. Jadi kita berikan vitamin Pak dari dinas kesehatan, kita sampaikan untuk ke mereka. Jadi untuk penanganan ini secara garis besarnya ini adalah berjalan dengan baik. Bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon, kita menghadapi COVID-19 ini dengan melakukan 3M. Pertama, pakai masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, selanjutnya kita harus optimis. Jadi kita sebagai masyarakat Kabupaten Cirebon menghadapi berbagai masalah, terutama menghadapi COVID-19 ini, kita harus selalu optimis, kita tetap berjalan, dan kita sukses untuk menghadapi COVID-19 ini. Terima kasih. Ini Pak, dibatasi
sih nggak boleh dari usia 10 tuh. Ada apa empat nih? Siapa yang sakit? Nah. Bicara di BB sama Nikos. Jadi kita kesan ringan. Lihat hasilnya ya. Pak Bupati, terima kasih.